Kalau pendeta atau pengkhotbah tampil gagah di mimbar, itu karena dia memang harus seperti itu. Kalau enggak, ia akan dianggap tidak punya iman, atau imannya lemah, atau kerohaniannya yang rendah. Jadi pendeta harus tampil prima ketika di depan jemaat dan di depan kamera. Tahu-tahu nggak lama kemudian ada berita, dia meninggal karena bundir. Nah, jemaat pun terkejut dan mulai menghakimi. Kok bisa ya, ada hamba Tuhan kok sampai bundir? Pasti imannya kurang kuat, atau pasti dia nggak dipanggil jadi pendeta atau hamba Tuhan. Nah, ini menjadi masalah besar di gereja hari ini. Banyak orang berpikir kalau pendeta atau hamba Tuhan itu nggak boleh lelah, nggak boleh stres, apalagi depresi. Mereka harus selalu kuat setiap saat. Kalau mereka terlihat rapuh, maka mereka dianggap kurang rohani. Nah, akibatnya banyak pendeta yang memilih menutupi pergumulan mereka, menutupi kelemahan mereka, hingga akhirnya mereka terjerumus dalam jurang depresi yang dalam. Kasus seperti ini bukan sekedar teori. Banyak hamba Tuhan yang telah berjuang dalam kesunyian, kesepian, hingga akhirnya menyerah. Contohnya adalah seorang pendeta, Pastor Andrew Stocklin, gembala dari Inland Hills Church di California. Di usia 30 tahun, dia tampaknya sukses luar biasa dan bersemangat selalu dalam pelayanannya. Tapi di balik itu, dia berjuang dengan depresi dan kecemasan. Agustus 2018, setelah dia mulai terbuka tentang masalah mentalnya, malah dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Di gereja tempat dia melayani, dia merasa tekanan untuk selalu terlihat kuat. Satu lagi, Pastor Dennis Conway. Dia seorang imam Katolik berusia 33 tahun dari Cedar Rapids, Iowa, juga mengalami hal yang serupa. Pada 2023, ia ditemukan meninggal dunia akibat bundir setelah berjuang dengan tekanan mental yang berat. Fakta ini mengingatkan kita bahwa pendeta juga manusia. Mereka juga bisa merasa lelah, tertekan, dan mengalami depresi. Sayangnya stigma dalam gereja seringkali membuat mereka tidak berani mencari bantuan. Alkitab mengajarkan kita untuk saling mendukung, saling menolong, saling berbagi beban. Galatia 6 ayat 2 katakan begini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, itu artinya sebagai jemaat, kita punya tanggung jawab untuk memperhatikan kesehatan mental para pemimpin rohani kita. Kita perlu menciptakan ruang aman bagi pendeta untuk berbicara tentang masalah mereka tanpa takut dihukum dan dihakimi. Kita harus mendukung mereka, mendoakan mereka, dan menyadari bahwa mereka juga butuh istirahat, butuh teman berbagi, dan kalau perlu, berikan bantuan profesional. Jika kamu seorang pendeta atau hamba Tuhan yang sedang bergumul dengan kesehatan mentalmu, ingat, mencari pertolongan itu bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah langkah berani untuk bertahan. Dan bagi kita semua jemaat Tuhan, ayo berhenti menghakimi dan mulai peduli dengan kesehatan mental para pemimpin rohani kita. Kiranya kita digerakkan oleh Tuhan untuk saling mendukung. Amin.